Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin saudara-saudariku jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, menyayangi kita, dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita kembali kepadanya dalam kebaikan. InsyaAllah. Hari ini, 23 Syawal 1436 Hijrah, adalah hari pertama kita berjumpa dalam ta'lim ini setelah menunaikan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kemudian beridul fitri. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita yang ditunaikan di bulan Ramadan dan menjadikan itu sebagai bekal terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, amal yang diterima itu saat antum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan Anda sekalian. Itu ada indikatornya. Jangan-jangan kita mengucapkan taqabbalallahu minna, tapi Allah nggak terima. Ya. Kita saking semangat mengucapkan taqabbalallah, tapi kata Allah saya nggak terima. Ya. Apa ukurannya? Apa indikatornya? Nah, pagi ini, karena ini kita ta'lim pertama, dan masih dalam suasana Syawal, maka kita sejenak mohon izin dulu pada Riyadhus Shalihin untuk membahas dulu indikator keberhasilan puasa Ramadan dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan dalam persepsi kita. Ya. Jadi Quran, Sunnah memberikan satu ukuran kepada kita, ciri yang paling luar biasa bagaimana puasa seorang itu bisa diterima, berhasil. Baik. Dicatat dulu dalilnya, nanti dari sini nanti kita akan kembangkan. Pertama, kita lihat di Quran surah ke-7, dicatat saja dulu. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kedua, Quran surah 30 Rum ayat 30, di ayat yang sama. Ayat 30 sama dengan nomor surahnya. Ini dua inti surahnya, ya. Ini yang paling penting. Nanti yang lainnya tidak saya tuliskan dulu ya, atau tidak dibacakan. Nanti akan menyusulkan. Kemudian hadisnya, di antaranya hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Saya minta lebih teliti nanti kalau baca hadisnya, terutama buku-buku terjemahan. Tadi malam saya disodori satu buku tercantum hadis, di bawahnya tertulis Al-Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada di Bukhari Muslim. Ya, adanya malah di Jami' As-Saghir karya As-Suyuti. Itu hadisnya dhaif lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tuntas Ramadan, maka kita memasuki satu bulan yang di bulan itu kembali kita pada kebiasaan semula. Bulan tersebut dikenal dengan Syawal. Dan kita masih berada di bulan itu saat ini, Syawal. Saya ingin pisahkan dulu pada dua bagian. Bagian pertama, ya, pandangan sementara asatidzah, ustaz, sebagian ulama, ya, mengenai ukuran kesuksesan orang yang puasa.
Pandangan kedua nanti, pandangan Al-Quran dan Sunnah yang mengukur kesuksesan seorang yang berpuasa. Ada sementara orang yang mengaitkan Syawal dengan Ramadan. Ya. Kemudian menyampaikan, Syawal itu secara bahasa meningkat. Ya. Meningkat. Karena itu dipahami, orang-orang yang berhasil puasa Ramadannya, maka ditunjukkan dari nama Syawal itu. Ada peningkatan, ada isyarat di situ. Ya. Peningkatan ibadahnya, peningkatan kebaikannya, ya, peningkatan amal solehnya. Di menurut para ulama, nama Syawal saja itu sudah menunjukkan indikasi penerimaan orang yang puasa apakah berhasil atau tidak. Ya. Tapi penting dulu saya luruskan dari dua hal. Ya. Yang pertama, kata Syawal ini yang diartikan meningkat, penting kita lengkapi dalam ilmu bahasa ada dua jenis peningkatan. Satu, peningkatan yang terkait dengan tinggi, terangkat. Ya. Aspeknya tinggi. Maka itu disebut dengan rafa'a. Rafa'a. Ya. Rafa'a, yarfa'u. Rafa'. Orangnya disebut dengan rafi'ah. Rafi'ah. Ya. Kalau perempuan rafi'ah. Itu tinggi, meningkat. Saat Allah ingin meninggikan derajat seseorang, ditinggikan, itu kalimatnya menggunakan rafa'a. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan, ya, akan angkat derajat orang-orang yang beriman, perhatikan, dan yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Ya. Sederhana, kalau antum ingin diangkat derajatnya, pilihannya 3. 1 beriman, 2 berilmu, 3 beriman dan berilmu. Ya. Kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, pilihannya 3. 1 beriman, Masya Allah. Walaupun orang ini ilmunya biasa-biasa saja, ya, bukan kalangan, maaf sebelumnya, kalangan yang dianggap kaya, punya kedudukan, tapi ke masjidnya rajin, walaupun cuma beres-beres, adzan juga, ya, kadang ngimami juga, Masya Allah, hafalan Qurannya telah 30 juz, itu sikap kita pada orang tersebut, itu luar biasa. Ya. Walaupun di sampingnya ada orang misalnya, mohon maaf kedudukannya tinggi, itu kita didorong oleh Allah untuk lebih menghormati orang ini dibandingkan dengan orang yang punya kedudukan itu. Perhatikan Musa. Dulu ada anak Indonesia itu, yang usia 5 tahun kurang lebih. Masya Allah. Kita lihat dia hafid Indonesia. Masih kecil, usia 5 tahun. Tapi ketika dia lekat dengan Quran, dia hafalkan Quran, Masya Allah, dia hadirkan dalam jiwanya, Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Seluruh makhluk, khususnya di muka bumi Indonesia ini ditujukan pada anak itu. Diangkat, diperkenalkan. Ya. Dan kita bisa lihat orang-orang hebat yang di sekitarnya yang diangkat-angkat itu semua ditepikan oleh Allah. Semua mata tertuju pada anak itu saja. Itu iman. Atau pilihan yang kedua, ada orang yang memilih dengan ilmu, iman dia tepikan. Nah, ini kafir. Ya, orang kafir. Jadi kalau Anda ingin diangkat di dunia dengan ilmu cukup. Ya, coba lihat S1, S2, S3, kalau bekerja salarinya sudah lain. Ya, gajinya sudah lain. Penghormatan sudah lain. Bukan seorang muslim. Ada seorang S1, S2, doktor, S3-nya, profesor. Lain cara kita memandangnya. Lain cara kita bersikap. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ingin diangkat di dunia saja, orang tanpa iman, ilmu pun bisa diangkat. Ya. Tapi mudah bagi Allah satu saat untuk merendahkannya. Nah, orang Islam cirinya kalau ingin diangkat, dia harus menyandingkan keduanya. Iman dan ilmu. Ya. Ilmu untuk mengangkat aspek duniawi, yang memudahkan juga dia ibadah untuk akhiratnya. Iman yang akan mengangkat kita saat di akhirat nanti. Karena itu kita sering berdoa di Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dunia kita dapat kebaikan, akhirat kita dapat kebaikan. Dari sini muncul riwayat. Perhatikan. Kata Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya. Siapa yang menginginkan dunia harus ada ilmu. Akhirat harus ada ilmu. Tapi untuk ke akhirat plus iman juga. Di orang Islam, bedanya dengan non-muslim, orang Islam itu mesti menggabungkan ilmu dengan imannya, terangkat kedua-duanya.
Karena di ayat 200-nya itu, di Al-Baqarah, ada yang cuma minta dunia saja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang sibuk ngurus dunia. Coba lihat anak-anak kita, Bapak Ibu sekolahkan di mana itu. Coba lihat. Jangan tunjuk orang lain dulu. Saya baru beberapa tempat kemarin. Itu Masya Allah. Ada orang tua menyekolahkan di sekolah yang labelnya Islam. Islam labelnya. Luar biasa. Tapi di sekolah nggak pernah belajar sholat. Nggak pernah baca Quran. Anak perempuan tidak berhijab. Ada yang pakai juga pakaian yang pendek. Mini. Masya Allah. Ya. Itu lihat. Lihat ya. Kalau kita ingin selamat kedua-duanya. Saat mencari ilmu itu. Jangan cuma kita. Anak-anak kita lihat. Kerabat kita lihat. Saat mencari ilmu. Pilih sekolah-sekolah yang menyertakan juga iman di dalamnya. Maka akan terangkat kedua-duanya. Kalau cuma dunia saja silahkan itu. Ya banyak. Banyak orang-orang pintar yang saat gelisah bunuh diri juga itu. Karena nggak ada iman dalam jiwanya. Yang kedua, ada peningkatan yang disertai dengan penambahan volume. Bukan tingginya. Tapi bertambah volumenya, isinya. Itu yang disebut dengan syawal. Itu yang disebut dengan syawal. Jadi kalau rafa'a meningkat dari sisi tinggi, kalau syawal meningkat dari sisi jumlah. Ya, ada penambahan dari kuantitas. Sementara para ulama kemudian menafsirkan, mengaitkan Ramadan dengan syawal, seakan-akan melukiskan pesan penamaan ini, orang-orang yang berhasil Ramadannya, maka meningkat jumlah kebaikannya. Meningkat kuantitas dan kualitasnya. Sebelum Ramadan, baca Quran cuma 10 ayat. Setelah Ramadan, sanggup 1 juz. Sebelum Ramadan, cuma salat fardu saja. Setelah Ramadan, meningkat tambah sunnahnya. InsyaAllah. Sebelum Ramadan, infak jarang dilakukan. Setelah Ramadan, kalau tidak berburu infak tuh kayaknya nggak enak. Gitu. Syawal. Ini pandangan ulama makna yang pertama. Ya. Logis ya? Baik, jelas ya? Nah, hanya makna ini benar secara penyertaan bahasa. Tapi kalau kita lihat dari sisi tinjauan sejarah, mengaitkan Syawal dengan Ramadan itu tidak tepat. Dari sisi sejarah. Walaupun dari sisi bahasa boleh-boleh saja. Tidak salah kalau menafsirkan seperti tadi. Logis, jelas, dan bisa kita terima. Tapi dari sisi sejarah, pengaitan Syawal dengan Ramadan itu kurang tepat. Karena nama Syawal sendiri sudah diberikan, sudah dilekatkan dengan Ramadan itu jauh sebelum Islam tiba. Sejak masa jahiliyah nama Syawal sudah ada. Hubungan Syawal ini ternyata setelah dilacak tidak terkait dengan Ramadan, tapi terkait dengan bulan haji. Musim haji. Hubungannya bukan dengan Ramadan, tapi hubungannya dengan musim haji. Dan itu diabadikan di Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Tadi tidak saya catatkan karena ini bukan inti ya. Alhamdulillah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Al-ayat. Ya. Coba lihat di situ yang bawa Quran terjemah. Apa terjemahannya di situ? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Coba terjemahkan. Cukup. Ada yang lain? Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ada terjemah lain? Baik, sekarang saya mau tanya. Kalau bulan-bulan satu atau banyak? Banyak. Nah, sekarang saya mau ajarkan ya supaya kita jelas itu ya. Cuma kita yang Bekasi yang punya bulan-bulan, yang lain nggak punya itu. Sudah. Lihat sini sebentar. Saya ingin ajarkan dulu supaya paham betul kita. Bulan dalam bahasa Arab punya 2 kata. Satu, qamar. Kalau disebutkan qamar, itu fisik bulannya secara fisikal. Ya, yang di luar itu, bulan. Kalau malam hari, itu qamar. Ada di Quran. Quran surah ke-10, Yunus ayat ke-5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Ya. Cuma di Quran itu. Kalimat itu cuma di Quran. Ya. Cuma di Quran. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu qamar. Jadi kalau ada yang diberi nama qamar, itu artinya bulan. Tapi fisiknya.
Yang kedua syahrun. Syahrun juga berarti bulan. Ya. Tapi yang dimaksudkan bulan dalam konteks waktu. Ya. Hitungan hari, 29, 30 hari. 4 pekan, itu bulan. Syahrun bahasa Arabnya. Ya. Jelas sampai sini? Kalau disebutkan syahrun, berarti 1 bulan. 1 bulan, tidak banyak bulannya. Ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Syahrun. Saat kita diminta puasa Ramadan, kalimatnya menggunakan syahrun. Artinya Ramadan itu cuma sebulan. Kalau enggak 29 ya 30 hari. Ya. Jadi tidak ada puasa Ramadan 2 bulan, 3 bulan itu tidak ada. Ya. Jelas sampai sini? Kalau kita ingin jamakkan kalimat ini dalam bentuk jamak, maka dalam bahasa Arab bisa dengan 2 cara. Ada jamak yang menunjuk kepada bentuk banyak tapi masih bisa dihitung. Ya. Masih bisa kita hitung. Itu disebut dengan killah dalam bahasa Arab itu. Jamak killah. Jamak bentuknya banyak tapi masih bisa dihitung. Maka kalimat ini bisa dijamakkan dalam bentuk killah. Bentuknya menjadi ashhur. Ashhurun. Ya. Jadi yang belajar bahasa Arab, ya, formulanya af'ul. Ashhur. Misal 2 bulan, 3 bulan masih terhitung. Ya. 3 bulan ya kurang lebih 90 hari. Gampang hitungnya. Tapi kalau kita ingin jamakkan dalam bentuk yang banyak, agak kesulitan menghitungnya. 12 bulan, 13 bulan, coba 15 bulan berapa hari itu? Agak lambat jawabnya karena kita hitung dulu. Ya. Agak lama, agak banyak. Maka kalimatnya dijamakkan dalam bentuk syuhurun. Syuhur. Disebut dengan jamak kasrah. Banyak. Kita belajar terperinci sedikit ya. Syuhur. Sekarang saya mau tanya tadi di Al-Baqarah 197. Kita kembalikan dulu. Di situ kalimatnya menggunakan syahrun, ashhur atau syuhur. Ashhur. Berarti jamaknya menunjuk kepada jamak yang bisa dihitung atau tidak? Bisa dihitung. Yang ini, yang kendah. Musim haji itu, ya, musim haji itu, saya kembalikan ke terjemahan tadi, itu dimulai pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, diketahui. Ya. Kenapa disebutkan dalam bentuk ashhur? Karena ternyata orang-orang Arab mulai mempersiapkan haji itu sudah sejak bulan yang ke-10 Syawal. Dari Syawal. 11 siapa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Dzulqa'dah. Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah. Apalagi Dzulqa'dah itu enggak ada. Dzulqa'dah nanti kita terangkan. Baru yang ke selanjutnya ditulis dengan Dzulhijjah. Selanjutnya Dzulhijjah. Perhatikan, saya ingin koreksi terjemahan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau di situ diartikan musim haji dimulai pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, berarti boleh dong berhaji pada bulan Syawal. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak berhaji pada bulan Dzulqa'dah? Kan di situ disebutkan musim hajinya nggak satu. Boleh nggak? Ada kemarin yang ramai berkata begini katanya, supaya nggak padat di musim haji, nggak ramai di sana, nggak banyak korban, kita bagi 3 aja. Ada yang Syawal, ada yang hajinya di bulan Syawal. Gelombang kedua bulan Dzulqa'dah. Gelombang ketiga bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Saya tanya, wukufnya kapan? Karena haji itu intinya di wukuf. Al-Hajju Arafah. Wukufnya kapan? Itu orang liberal kemarin yang menyampaikan itu. Nanti Ustaz Admin Armas mungkin ya. Admin Armas nanti bisa merinci. Ya. Orang liberal yang menyampaikan itu. Haji itu kata Qurannya dibagi. Karena menafsirkannya sembarangan saja. Nggak tahu ilmu bahasa. Gampang. Nyabut sini, nyabut sana. Ditafsirkan. Yang dimaksud ayat ini. Bukan konteks hajinya. Persiapan haji. Persiapan haji itu. Bisa dimulai dari bulan-bulan tertentu. Yang sudah dimaklumi. Diketahui dari sejak dulu. Hajinya berlangsung di bulan Dzulhijjah, wukuf tanggal 9.
Untuk menuju tanggal 9 itu persiapannya dari sejak dulu sudah dimulai pada musim Syawal. Di Syawal itu, mohon maaf, orang-orang di sekitar Mekah, ya, baik yang tinggal di Syam, di Yaman, sekitarnya, itu sudah bergerak menuju Mekah. Sudah berangkat. Ya. Karena kalau berangkat di bulan Dzulhijjah, nyampainya kapan? Dulu nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan, jalan kaki. Paling mungkin pakai unta. Perjalanan ditempuh 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Karena itu di bulan Syawal mereka sudah bergerak datang ke Mekah. Nah, mohon maaf, kalau penduduk datang banyak ke satu tempat, jumlah penduduk di tempat itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena itulah bulan persiapan itu disebut dengan Syawal. Karena penduduk yang datang ke Mekah, orang-orangnya semakin banyak, meningkat jumlah penduduk yang di Mekah itu. Maka disebutlah nama bulannya dengan Syawal. Nah, orang-orang Mekah yang tadinya suka berdagang, merantau, bahkan Rasulullah pernah berdagang dengan pamannya. Ya. Sahabat ada yang ke Syam. Syam itu 3 negara ya kalau sekarang. Ada Yordania, ada Suria, ada Palestina. Israel nggak ada. Ya. Di Suria, Yordania, Palestina. Itu sekitaran Syam. Ya, Syam. Ya. Yang kedua kadang ke Yaman. Merantau. Ya. Merantau, keluar. Masya Allah. Karena sekarang yang akan dituju itu datang ke Mekah, ya, datang, mereka nggak keluar. Akhirnya yang dikunjungi, sekarang datang mengunjungi. Jadi ada yang haji, ada yang berdagang, macam-macam motifnya. Karena semua orang yang dituju itu datang ke Mekah, maka orang Mekah memilih untuk duduk-duduk santai. Nunggu mereka datang. Duduk santai itu dalam bahasa Arab dikenal dengan Dzulqa'dah. Jadi ada Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah, itu lain. Kalau Dzulqa'dah itu duduk singkat. Saya duduk, bangun lagi. Itu qa'dah namanya. Tapi kalau qi'dah duduk, minum teh dulu, ditunggu. Itu qi'dah namanya. Bulan ke-11 dikenal dengan Dzulqa'dah. Karena orang-orang Arab pada saat itu memilih duduk-duduk santai di rumah. Karena yang dikunjungi datang ke Mekah. Untuk apa? Untuk haji di bulan ke-12 yaitu Dzulhijjah. Jelas habis ini? Jadi secara historis, nama Syawal itu tidak ada hubungan dengan Ramadan. Tapi hubungannya dengan haji. Nah, saat datang Islam, kita masuk sekarang materi intinya. Saat datang Islam, kemudian beranjak terus ke tahun kedua Hijriyah, disyariatkan puasa Ramadan, Masya Allah. Selesai Ramadan, Nabi SAW menafsirkan Quran, memberikan indikator keberhasilan orang puasa di bulan Ramadan, dipinjamlah nama hari pertama di bulan Syawal. Minjam nama hari pertama di bulan Syawal, untuk menunjukkan keberhasilan orang yang puasa di bulan Ramadan. Diberi namalah hari pertama di bulan Syawal itu dengan nama apa? Idul Fitri. Ya. Nah, kalimat Idul Fitri inilah yang ada kaitannya dengan Ramadan. Ya. Awas, hati-hati. Idul Fitri secara bahasa, kita akan bahas nanti, itu adalah satu nama yang bukan hanya menunjuk pada makna raya kita. Ya. Yang salat di dalamnya, mendengarkan khutbah. Tapi saat yang bersamaan menunjukkan juga indikasi orang yang berhasil puasa Ramadannya. Apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Bagaimana cara kita mengukur keberhasilan puasa kita? Nah, inilah inti materi kita. Di Syawal, nama bulannya terkait dengan haji. Hari pertama Idul Fitri, itu yang terkait dengan Ramadan. Ya. Saya akan tuliskan dulu kalimatnya, baru kita akan bahas sedikit demi sedikit secara terperinci. Jadi barusan mukaddimah ya, sekarang baru mulai. Kita sampai jam berapa, Pak Miftah? Saya petakan dulu kira-kira berapa menit saya uraikan ini ya. Bismillah. Idul Fitri. Mohon bersabar ya, kita akan bahas setiap kalimatnya supaya paham betul kita. Saya tidak menginginkan kita cuma tahu tidak. Ya. Kita pahami maknanya. Apa itu Id? Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Ya, malaikat saja yang lebih suci dibandingkan kita ditanya, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik, apa artinya Id? Kembali. Apa artinya Id? Allahu a'lam. Baik. Id itu bukan hanya kembali ke asal. Kembali ke kebiasaan mula, ke asal, kembali ke asal. Kalau cuma kembali banyak dalam bahasa Arab. Raja'a itu kembali. Ya.
Kembali ke asal mula. Ya. Bapak misalnya lahir di Sumatera atau di Jawa. Ya. Kemudian kemarin kan sebelum Lebaran mudik ya ke asal. Itu mudik bahasa Arabnya id. Ya. Bahasa Arabnya mudik itu id. Id. Kembali ke asal. Ya, Masya Allah. Pulang ke asal. Itu id. Ada ya'udu idan. Itu mudik. Bahasa Arabnya mudik itu id. Ya. Kalau mudik kemarin senang tidak? Senang ya, Masya Allah. Bawa bekal tidak? Bawa. Saya perhatikan yang pakai motor itu bekalnya lebih banyak dibandingkan motornya. Lebih besar dibandingkan motornya. Masya Allah. Dan senangnya luar biasa itu. Ya. Dan orang-orang yang tidak mudik, tidak pulang, ketika ditanya, kenapa nggak mudik? Ada bekal. Ya. Dan karena dia bawa bekal, ya, diketahui mau pulang, Masya Allah, yang menunggu pun senang. Rumah jadi dicet, karena ada yang mau pulang. Masya Allah. Yang tidak ada, dia ada-adakan. Bahkan kreatif itu. Ya. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang itu. Ya. Jadi yang tidak ada pun dia ada-adakan. Ya. Dimunculkan, dihadirkan. Masya Allah. Kenapa? Karena ada yang mau pulang. Ada yang mudik. Ya. Dari dulu kalimat pulang itu selalu menyenangkan. Senang, senang. Dulu kita belajar di sekolah. Ada guru matematika. Wah, galaknya luar biasa. Nilainya pelit. Satu kali dikatakan, guru kita hari ini gak bisa masuk. Kalian boleh pulang. Senang tidak? Kenapa? Boleh pulang. Ya. Kemarin mudik senang. Karena bisa pulang. Besok kita pulang menghadap Allah. Senang tidak? Mau bilang senang takut besok gitu ya. Baik. Karena pulang kepada Allah pun itu mudik. Ya, mudik. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran. Setiap kita pasti mudik. Pasti itu. Nah, janjinya yang terkait dengan kepulangan kita disebut dengan mi'ad. Ali Imran ayat ke-9 itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Ya Tuhan kami, pasti engkau kumpulkan kami itu. Engkau kembalikan kami. Ya, dikumpulkan lagi. Di satu hari yang pasti tidak akan diragukan itu. Kita akan pulang dikumpulkan. Mudik seluruhnya. Mudik seluruhnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Id itu pulangnya, mi'ad itu janjinya. Tempatnya disebut dengan ma'ad. Ya, tempat pulang kita di akhirat disebut dengan ma'ad. Ya. Karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk pulang. Untuk mudik. Antum luar biasa. Mudik dunia aja bekalnya dicari-cari. Serius. Masya Allah. Mudik akhirat kok kayaknya santai. Padahal kita yakin satu saat kita akan pulang. Dan hebatnya kita yakin betul. Mungkin juga saat ini kita akan pulang. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Ya. Bekerja begitu serius. Tapi sholat ditunda-tunda. Baca Quran ditepikan. Saat yang bersamaan ini aneh. Saat yang bersamaan dia yakin dia akan pulang. Ya. Bahkan keluar dari masjid ini pun mungkin meninggal. Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti meninggal. Dan kita yakin. Mungkin kapanpun kalau Allah berkehendak kita meninggal. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Ya. Nah, karena itu bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kalau yang sementara saja kita begitu serius, kenapa? Yang sifatnya abadi kita tidak serius mempersiapkannya. Harus ikhlas. Ya. Ikhlas. Ikhlas untuk pulang. Berusaha. Saya sampai subuh ini juga mengikhlaskan diri. Kalau pulang, ya pulang. Sudah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, gak apa-apa. Ya. Mau dibalik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan juga gak apa-apa. Tidak masalah itu. Penting ikhlas. Ikhlas. Baik. Sekarang kita sambungkan. Fitri. Apa itu fitri? Nah, ini kalimat yang unik ini. Kalimat yang unik. Fitri ini kalimat bahasa Arab yang punya dua akar kata. Akarnya dua. Satu disebut dengan futur. Futurun. Fa, waw, ra. Futur. Ya. Satu disebut dengan futurun. Fa, waw, ra. Artinya futur. Kalau tidak tahu bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Artinya makan. Makanan pertama yang kita makan. Ya. Karena itu orang Arab menyebut sarapan dengan futur. Karena saat kita selesai subuh, olahraga, makan itu futur. Ya. Kalau makannya agak ditangguhkan,
Itu disebut dengan iftar. Misal, saya nggak mau makan dulu Dari subuh nggak makan, sampai dengan maghrib. Baru maghrib saya makan. Itu iftar. Karena itu saat puasa, ya, saat maghrib, makanan yang kita makan disebut apa? Iftar. Iftar. Iftar itu bukan buka, bukan. Bukan buka. Iftar itu makanan yang kita makan. Pertama kali kita makan saat kita tahan dari subuh itu. Ya. Karena itu yang pertama kita makan. Sifatnya disebut dengan ta'jil. Pakai ain. Ta'jil. Harus didahulukan. Jangan diundur-undur. Ya. Jadi kalau agak ditangguhkan disebut dengan iftar. Yang pertama makan disebut dengan apa? Futur. Ya. Jadi Idul Fitri. Ya, dari makna yang pertama ini menunjuk pada makna yang pertama secara fisikal. Fisikal. Id kembali ke asal. Apa asalnya? Boleh makan lagi. Karena saat Ramadan selama sebulan itu, ya, kebiasaan makan kita berubah polanya. Dari subuh, tadinya pagi-pagi kita makan, dipindahkan ke maghrib. Selesai Ramadan, kita kembali kepada kebiasaan asal. Pagi, sarapan lagi. Karena itulah dalam sunnah Idul Fitri, seperti yang pernah kita bahas, sunnahnya, selepas sholat subuh itu, sebelum berangkat Id, kita makan dulu. Makan dulu. Untuk menunjukkan bahwa Ramadan itu telah usai. Sekarang kita boleh makan lagi. Kembali kepada kebiasaan semula. Ya. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha lain. Ya. Idul Adha lain. Ya. Insya Allah kita kurang lebih beberapa saat lagi akan beridul Adha. Ya. Saya ingin memberikan pesan, tolong gunakan penanggalan Hijriah. Ya. Kalau pakai Masehi, itu kemungkinan besar beda. Kemungkinan besar beda. Ya. Karena baik secara ru'yat ataupun hisab, ya, ini tahun ini Idul Adha-nya ketinggian hilal baru 0,58 derajat. Jadi nanti kalau kita pakai Masehi, kemungkinan ada yang hari Rabu, tanggal 23 September, ada kemungkinan hari Kamis, tanggal 24 September, Idul Adha-nya. Tapi kalau kita pakai Hijriah, itu semua akan sama. 10 Dzulhijjah, nggak akan beda itu. Kalau kita belajar pakai Hijriah, ya. Sunnahnya lain. Subuh siap-siap berangkat dulu salat. Ya. Karena itu kalau salat Idul Fitri boleh agak telat. Ya. Bukan dalam pengertian telat, bukan. Agak sedikit diakhirkan, 2 tombak lebih. Karena orang makan dulu. Ya. Menunjukkan Ramadan telah berakhir. Tapi Idul Adha tidak. Saat syuruk, salat dilakukan, begitu masuk waktu duha, disembelih di situ. Berlangsung penyembelihan. Karena itu disebut dengan adha, penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Saat pulang membawa daging, dimasak, daging itulah sunnah yang dimakan pertama kali. Jelas sampai sini? Adha. Nah, kita kembalikan dulu sebentar. Idul Futur atau Idul Fitri sekaligus menunjuk pesan kepada kita. Perhatikan, ini kalimat langsung kontradiktif. Ya. Ingin memberikan isyarat, ada orang-orang yang selesai Ramadan, kembali kepada kebiasaan semula, ya, secara fisikal, mohon maaf, sekaligus menunjuk orang yang juga saat bersamaan tidak berhasil puasanya, karena numpang pindah kebiasaan pola makan saja. Saat Ramadan cuma pindah makan menunya, pindah ke maghrib, diatur ke sahur, ya. Setelah selesai Ramadan, pindah makannya ke pola semula lagi, tapi tidak ada perubahan dalam dirinya. Gibah juga. Sebelum Ramadan gibah, setelah Ramadan gibah juga. Sebelum Ramadan bohong, setelah Ramadan bohong juga. Ya. Saat Ramadan, enggak, numpang soleh aja saat Ramadan. Tahan dulu sebentar. Ya. Numpang salat, gabung dengan yang lain. Akhir-akhir Ramadan mulai berkurang. Ya. Numpang tidak maksiat saat Ramadan. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang numpang soleh saat Ramadan saja. Selesai Ramadan, kembali kepada kebiasaan semula. Jadi ada orang-orang yang Idul Futur saat Ramadan hanya merubah pola kebiasaan fisikal saja. Ya, beda pola makan. Ini bagian yang pertama. Orang-orang yang berhasil puasanya, maka fitrunnya, Idul Fitri, fitrinya, itu akar katanya terdiri atau terambil dari makna yang kedua. Disebut dengan fitrah, bukan futur. Fitrah, fitratun. Fitratun, fitrah. Perhatikan betul tulisannya ya. Perhatikan betul. Fitrah. Nih. Apa itu fitrah? Ini kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Karena bahasa Arab, kita tanya pada orang Arab.
Di lisan mereka. Lisanul Arab. Ada kamus namanya Lisanul Arab. Karya Ibnu Mandur. Di lisan orang Arab, fitrah itu artinya apa? Kata Ibnu Mandur, fitrah itu cuma satu artinya. Ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Ma'rifatullah. Fitrah itu ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Ya, sekarang kita lihat di Qur'annya. Karena kita akan bersama Al-Quran dan Sunnah, kita lihat di Qur'annya. Kapan pertama kali kita kenal dengan Allah? Quran surah 7. Ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Masya Allah. Dan ingatlah ketika setiap anak cucu Adam itu ya, mulai akan diciptakan. Kemudian setelah usianya masuk kepada usia 4 bulan, ya, rohnya sudah ditiupkan. Dari mana taunya usia 4 bulan di hadis Nabi, sunnah Nabi, di tafsir. Paling mudah kalau belajar Al-Arba'in itu, hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di situ disebutkan bahwa dalam usia 4 bulan, maka roh mulai ditiupkan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dzalika mudghah. Setiap kalian dicipta di perut ibundanya 40 hari pertama nutfah, baru pancaran spermatozoa dengan ovum bertemu. Kemudian 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga, usia 4 bulan berbentuk mudghah. Bahkan di kedokteran pun sekarang itu disebut dengan nama yang sama, mudghah. Ya. Saat usia 4 bulan inilah, alhamdulillah. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Fayanfukhu fihi roh. Maka diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan sudah ada rohnya. Nah, saat roh ini mulai masuk, diperkenalkanlah kita dengan pemilik roh. Perhatikan, alastu birabbikum. Apakah kalian berkomitmen siap menjadikan saya sebagai Tuhan? Dijawab, bala syahidna. Tentu saja, kami bersyahadat. Syahidah itu bersyahadat. Bersyahadat. Karena itu, setiap bayi yang terlahir dari rahim ibundanya, mau perempuan manapun, itu sudah bersyahadat. Sudah kenal dengan Allah. Dibukakan Allah, terbuka. Tahu dia Allah. Muncullah hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim ibundanya, mau siapapun ibundanya. Apakah dia muslimah ataukah bukan, yang lahir itu fitrah. Sudah kenal dia dengan Allah. Cuma sayang, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Lingkungan sekitarnya, ya. Abawa itu bukan hanya orang tua, lingkungan sekitar. Ada orang lahir bapak ibunya sudah nggak ada. Ada yang begitu, ya. Lahir bapak tidak ada. Setelah lahiran ibu pendarahan, meninggal juga. Masya Allah. Nggak ada, dirawat oleh kakek, dirawat oleh pamannya. Masya Allah, mohon maaf sebesar-besarnya. Anak ini sudah kenal dengan Allah, lingkungan menjadikan dia jauh dari Allah. Diperkenalkan dengan dunia, baru lahir sudah dibawa ke mall. Ya. Perdengarkan dengan musik-musik yang aneh-aneh. Dibawa jalan-jalan yang tidak jelas. Sehingga yang tadinya terbuka, kenal Allah jadi nutup. Dan puncaknya, disekolahkan di sekolah yang menjauhkan dia dari Allah. Tidak pernah belajar sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah mendengar kalimat tauhid. Sehingga tertutup. Telinga nutup, wa fi adhanihim waqra. Ketika dengar azan dia nutup, nggak tersentuh, tertutup. Karena ditutup. Mata terhalang. Ya, lihat orang sholat nggak ada tuh sentuhan. Lihat masjid tidak ada getaran, tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Tertutup, tutup. Ya. Jadi fa'abawahu, lingkungan yang membuat kita berubah. Hati-hati. Karena itulah dalam 11 bulan kita beraktivitas. Kadang-kadang ada aktivitas kita yang menutup fitrah kita. Antum hati-hati. Ya. Bekerja ngambil yang haram. Begitu dapat yang haram, masuk yang haram dalam perut kita menyebar lewat darah. Masuk ke telinga jadi sumbatan. Masuk ke mata jadi penghalang. Masuk ke tangan, mudah tanda tangan proyek yang tidak jelas. Hati-hati. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1015, 1015. Ya. Kalau di Al-Arba'in itu paling gampang hadis nomor 10 dari Abu Hurairah. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب. Ada orang menempuh perjalanan panjang, capek, berdebu, wajahnya sudah kumal. Masya Allah,
Mohon maaf, tangannya diangkat begini saat berdoa. Di antara doa itu kalau cepat dikabulkan, tangan kita mengangkat. Itu cepat dikabulkan doa. Ya. Hadis sahih dari Abu Daud. Ya. Allah tidak akan mengabaikan orang yang mengangkat tangan. Maha pemalu. Tidak akan membiarkan orang mengangkat tangan. Ya. Melepaskan tangannya kecuali dikabulkan. Diberikan apa yang dia mohonkan itu. Masya Allah. Tapi ada seninya mengangkat tangan itu ya. Ada caranya. Tidak semua harus mengangkat tangan. Ya. Tidak semua. Ya. Misal, dalam sholat itu nggak boleh mengangkat tangan kita. Ya. Boleh mengangkat tangan. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, warhamni, wajibulni. Nggak usah. Nggak usah. Khutbah Jumat. Nggak usah banyak-banyak yang diangkat. Telunjuk aja begini. Khatibnya. Ya. Istifqa baru kita angkat. Ya. Lebih tinggi. Ya. Tapi sunnahnya di doa biasa itu sejajar dengan bahu kita. Yang ketiga menyebut Asmaul Husna. Ya Rab, Ya Rab. Masya Allah. Itu di antara yang mempercepat jawaban doa. Karena itu perintah Quran. Di Quran surah 17 ayat 110. Tapi kata Nabi, perhatikan. Anna yustajabu lidzalik. Di mana doanya bisa dijawab. Mustahil bisa dijawab. Mat'amu haramun. Makanannya haram. Mashrabu haramun. Minumannya haram. Malbasu haramun. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin. Dan perangkat hidupnya haram. Mobilnya haram. Rumahnya haram. Pekerjaannya haram. Itu mohon maaf sekali lagi. Akan memantulkan doa. Tidak naik tuh, balik lagi. Tidak akan terkabul. Selama ada yang haram, sulit terkabul. Sulit. Coba cek. Cek. Lihat. Barangkali ada yang haram dalam kehidupan kita. Masuk ke perut kita tertutup, nyumbat. Mata nggak kelihatan. Ya. Masya Allah. Mata itu, kalau fisiknya disebut dengan ain. Pandangannya disebut dengan basar. Ya. Tapi ada satu disebut dengan pandangan hati, namanya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Di hati manusia itu ada basirah. Kalau basar, itu pandangan fisik. Ini handphone. Kalau basirah, itu pandangan hati. Menunjukkan milik siapa. Baik dan buruk itu basirah. Ini handphone saya, ini handphone saudara saya. Itu basirah. Tapi sama-sama dalam basar, sama-sama handphone. Ada orang yang basarnya berfungsi, matanya melihat, tapi hatinya tertutup. Ya. Wa ada absarihim ghishawah, tertutup. Masuk masjid, sama-sama masuk masjid. Ya. Takbir juga. Begitu selesai pulang dari sini, ngelihat, kayaknya ini sandal saya ya, dipakai aja. Padahal masuk ke masjid gak pakai sandal itu. Ya, basirah tertutup, terhalang. Nah, ada orang yang selama 11 bulan beraktivitas, dia tertutup fitrahnya. Tertutup. Maka saat Ramadan, dilatih, dibuka lagi. Dibuka. Itulah hebatnya Ramadan. Allah sayang pada hambanya tidak dibiarkan. Jangan dulu meninggal, kecuali engkau berhasil membuka fitrah. Kembali kenal Allah lagi. Kenal Allah lagi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang tertutup itu dibuka. Yang tadinya nggak sholat jadi senang ke masjid saat pertama. Cuma Ramadan. Yang tadinya maaf jarang baca Quran. Sebelum Ramadan cuma baca satu ayat. Itu pun seminggu sekali. Saat Ramadan sehari bisa 1 juz. Insya Allah. Dikenalkan lagi. Dibuka tutupnya. Dibuka tutupnya. Selesai Ramadan. Orang-orang yang berhasil puasanya karena sudah dibuka tutupnya. Kenal kembali dengan Allah. Karena itulah kalimat fitrah di Quran. Itu cuma disebutkan 1 kali. Dan taknya terbuka, bukan tertutup. Lihat Quran surah 30 ayat 30. Taknya terbuka, bukan tertutup. Saya ingin sampaikan keunikan bahasa Quran beda dengan bahasa Arab biasa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Lihat taknya di situ, terbuka atau tertutup? Pasti terbuka itu. Kalau tertutup, mushaf Anda keliru. Ya. Coba lihat, terbuka tertutup? Pasti terbuka. Taknya, ya, tak maftuhah. Terbuka itu maftuhah. Maftuhah. Begini. Yang ini marbutah. Marbutah, tertutup. Marbut itu diikat dari rabata yang diikat. Ya. Ada orang yang fitrahnya terikat, nggak bisa terbuka. Diikat dengan simpul-simpul dosa. Maka saat Ramadan dibuka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Sehingga kenal kembali dengan Allah. Insya Allah. Kenal kembali dengan Allah. Karena itu dalam kalimat Quran fitrah itu terbuka taknya. Untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang kembali ke fitrah itu kembali mengenal Allah. Terbuka dirinya. Terbuka kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Dan itu cuma dalam Quran. Karena kalau Anda lihat di bahasa Arab yang lain, taknya menjadi tertutup. Fitrah itu tertutup. Tapi Quran tidak menginginkan demikian. Dalam pandangan Quran, fitrah itu terbuka. Kenal dengan Allah. Jadi orang-orang yang berhasil puasanya. Ciri pertama, semakin kenal dia dengan Allah. Terbuka hatinya menerima perintah Allah. Mudah menerima perintah untuk ibadah. Mudah menjauhi larangan. Karena kenal. Kenal. Ada orang yang tidak kenal Allah. Selama ini nggak kenal. Maaf. Bapak Ibu tahu Allah. Kenal Allah. Gampangnya begini.
Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat Al-Basir, Maha mengawasi. Kita yakin sedang diawasi oleh Allah? Yakin sekarang sedang dilihat? Coba Bapak Ibu perhatikan, ada orang paling aneh sedunia. Tahu dilihat Allah, tapi masih sempat bermaksiat. Dia bohong. Saat yang bersamaan dia yakin sedang dilihat oleh Allah. Ada ya orang bohong sedang merasa dilihat oleh Allah. Ya. Saya sedang bohong nih sekarang. Dan saya dilihat oleh Allah. Dan bangga. As-Sami' Allah punya sifat maha mendengar. Ada orang senang menikmati gosip. Mendengar keburukan. Saat yang bersamaan dia sadar sedang didengar oleh Allah. Ya. Kan aneh namanya. Ya. Amat aneh namanya. Si amat aja tidak aneh. Ya. Ada seorang pelajar sedang ujian. Di sampingnya ada pengawas nekat nyontek. Masya Allah. Saya sedang nyontek. Ini lihat ya. Saya sedang nyontek. Sedang diawasi. Itu kan nekat namanya. Itu tidak kenal dia. Ada orang-orang yang lisannya mengatakan, saya tahu Allah, kenal Allah, tapi hatinya tertutup. Dia tidak kenal sesungguhnya. Tidak kenal. Tidak kenal. Karena itu saat Ramadan diperkenalkan kembali. Didekatkan kembali. Di orang-orang yang kenal Allah itu akan hati-hati. Hati-hati dalam bicara. Karena Allah punya sifat as-sami. Takut didengar oleh Allah, Allah tidak riba. Ya. Hati-hati dalam melihat. Karena takut. Saat melihat sesuatu, Allah tidak riba. Ya. Karena itulah fitrah ini diukur kemudian oleh Quran. Karena ada orang yang seperti nampak kelihatan kembali kepada fitrah. Sebelum Ramadan jarang ke masjid. Setelah Ramadan ke masjid. Rajin. Sebelum Ramadan nggak pernah baca Quran. Setelah Ramadan baca Quran. Masya Allah. Kembali ke fitrah atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu Quran memberikan ukuran. Fitrah yang dimaksudkan. Jangan dalam pandangan relativitas manusia. Kita itu relatif. Ya. Mungkin seseorang menurut seseorang biru itu bagus, yang lainnya merah itu yang bagus. Relatif. Relatif. Karena pandangan kita relatif, kembalikan kepada yang maha pasti. Apa ukuran Allah? Ya, untuk menyimpulkan fitrah itu ya sesuai dengan hukumnya. Kita masih relatif tuh. Ya. Ibu mau kondangan. Datang, minta pendapat pada suami. Pak, ini ada baju nih, biru dengan merah. Bagus mana, Pak ya? Bapak jawab, mah kayaknya biru deh. Kata ibu, enggak sih, kayaknya merah deh, Pak. Kadang-kadang begitu, Pak ya. Minta pendapat, kita jawab, dijawab lagi gitu. Begitu keluar, pakai kuning, Pak. Wah, ya. Itu biasa dinamika itu ya. Melatih kita untuk mendapatkan sakinah. Ya. Relatif. Maka kembalikan pada yang maha pasti. Pendapat manusia itu, udah. Ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada dalil, sudah simpan aja. Kalau nggak ada petunjuk dari Nabi, simpan aja. Karena yang pasti itu Allah dan Rasulnya. Kalau manusia itu banyak, nggak akan selesai. Akan selesai. Maka fitrah ini diikat oleh kedua ketentuan dalam Quran. Ciri orang kembali ke fitrah, cirinya dua. Dan uniknya, itu di ayat yang sama pada pembuka ayatnya. Masih di dalam Quran surah Rom. Ar-Rom ayat 30. Perhatikan ciri pertamanya. Pembuka ayatnya. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Ini saja kalimatnya. Orang yang kembali kepada fitrah. Maka cirinya kata Quran ada dua. Satu. Percepat ya. Fa'aqim wajhaka lid-din. Hanifah belakangan, ciri nomor 2. Ini ciri yang pertama. Maka hadapkan sepenuhnya dirimu kepada agama. Pada tuntunan agama. Aqim wajhaka. Apa wajah itu? Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Bukan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia wajah itu muka. Tapi kalau dalam bahasa Arab, wajah itu ujung rambut sampai ujung kaki. Itu wajah. Karena itu saat kita sholat, diminta menghadapkan diri kita sepenuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki ke kiblat, ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau diartikan muka, nanti sholatnya yang menghadap kiblat, mukanya aja begini. Tidak tepat tuh. Wajah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, orang yang kembali kepada fitrah ini, maka dia akan serahkan sepenuhnya. Tundukkan dirinya sepenuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lid-dini, pada syariat ketentuan agamanya.
Apa din yang dimaksud di sini? Apa din yang dimaksudkan? Tahu dari mana? Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam. Jadi orang yang kembali kepada fitrah itu Masya Allah, seluruh tubuhnya dari rambut sampai dengan kaki, seluruh perilakunya ditundukkan pada ketentuan syariat Islam. Contoh paling gampang. Yuk evaluasi sampai subuh ini ya, 23 Syawal, kita sudah kembali ke fitrah atau belum? Dari mulai kepala. Coba lihat, orang yang kembali ke fitrah maka matanya akan ditundukkan sesuai dengan ketentuan agamanya. Agamanya bilang, ghaddul basar, jaga pandangan. Nggak akan sembarangan lihat sesuatu. Kalau sebelum Ramadan semua dilihat, ya Masya Allah, hijabnya tuh tipis. Jangankan yang nampak, yang remang-remang pun kelihatan juga. Tipis. Banyak kelemahan di laki-laki itu. Sering contohkan, sering kali saya ungkapkan bahkan saat Ramadan. Antum, ikhwan, kalau sedang ada iklan nih, iklan shampoo misalnya. Yang dilihat shampoo-nya orangnya. Terbuka. Di kantor, di pasar, di mana-mana, nampak. Orang-orang yang kembali kepada fitrah, dia akan lihat ketentuan agama. Apa yang harus dipandang, yang boleh, apa yang tidak. Dia tundukkan pada ketentuan agamanya. Telinga, lisan. Ini perempuan kelemahannya di sini. Tidak semua didengar. Ya. Telinganya dia tidak akan ridha mendengar sesuatu yang tidak Allah sukai. Lisannya tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak syariat Islam sukai. Ya. Dia nggak mau bohong. Karena tahu wailul lil mukadzibin. Celaka para pendusta itu. Dia tidak akan mencela orang. La yashar qaumun min qaum. Di ketika agama, syariat Islam meminta sesuatu, dia akan tundukkan. Ada perubahan dalam dirinya, ada evaluasi diri, menyeluruh. Turun ke pundak, tangan. Ya. Yang kembali ke fitrah tidak akan sembarangan. Antum para ayah kembali ke kantor lagi, nggak akan sembarangan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu. Tangan kita akan berat. Menipu nggak boleh. Mata kita akan tajam. Ini apa nih? Anggarannya benar tidak? Sesuai ketentuan tidak? Tangan kita akan berat. Yang sebelumnya gampang saja begini. Ada amplop tidak jelas, ambil, bawa ke rumah. Sekarang tidak. Turun lagi terus sampai ke lutut, ke kaki, Masya Allah. Tidak akan melangkah sembarangan. Ke masjid cepat, senang. Kumpul-kumpul nggak jelas, berat langkahnya. Ya, Masya Allah, cepat. Coba sampai subuh ini. Antum lihat. Perubahan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana? Evaluasi. Yuk, mulai dari kepala, pundak, ke lutut, ke kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lihat. Ayo, evaluasi sampai hari ini. Ada yang salah nggak? Jangan-jangan karena mulut kita akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tangan kita yang cerita. Ya Allah, saya pernah ngambil ini nih, si A nih. Belum tobat nih. Ya. Telinga pernah dengar yang tidak disuka, belum tobat nih. Yuk, sekarang selesaikan. Buktikan bahwa kita berhasil. Ya. 2, saya percepat. 2, cirinya Hanifah. Ya. Ada di ayatnya, saya tidak perlu tulis lagi. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maaf, sebelum ke hanifa, itu kan awalnya menggunakan huruf fa. Fa'akim. Bukan wa'akim. Pakai fa. Fa itu harfu atfin bila hududin. Huruf ataf, rangkaian sesuatu yang menunjukkan cepatnya dilangsungkan tanpa jeda. Jadi kalau orang berhasil menuju fitrahnya, itu nggak akan tunggu lama-lama, selesai Ramadan langsung berubah. Kalau antum belum berubah sampai saat ini juga, buktikan kita berubah. Hari ini harus berubah. Jangan vonis diri kita, aduh saya tidak berhasil. Bukan begitu caranya. Caranya buktikan hari ini saya berubah. Ya. Yang kedua Hanifah. Perubahannya harus diukur dengan bagian yang kedua. Karena ada orang-orang yang terlihat seperti berubah, ternyata tidak. Ya. Masuk masjid, rajin sekarang ke masjid itu. Ya. Kelihatannya, aduh Masya Allah berhasil kayaknya puasanya. Tapi di hatinya tidak kita tahu apa motifnya. Barangkali ingin dilihat tetangga, macam-macam. Karena itu Hanif. Punya 2 arti. 1, Hanif itu ikhlas. Tulus. Lurus karena Allah. Lurus. Tulus. Bersih, suci. Ikhlas. Coba lihat antum sampai subuh ini. Sudah ikhlas belum kita ibadah? Karena Allah dalam segala aktivitas kita. Tidak usah dibahas ikhlas itu ya. Tinggal dipraktekkan saja. Yang kedua, juga lurus dalam hal cara, benar caranya. Benar caranya. Ya. Prakteknya.
Hadis. Karena ada orang-orang yang mohon maaf, dia sudah berubah ikhlas, tapi ilmu kurang, cara ibadahnya salah. Memang ikhlas kelihatannya kayak khusyuk gitu, tapi cara belum belajar. Ya. Setelah Ramadan saking semangatnya ikhlas, masya Allah, subuh di assalam. Selepas subuh masih sholat sunnah juga, nggak tanggung-tanggung, 4 rakaat. Memang ikhlas semangat, tapi semangatnya tidak didukung dengan cara yang benar. Di Indonesia ini, maaf jadi tren ini sekarang. Saya sering kali aneh saya. Di Indonesia ini semuanya laku, Pak, Bu. Jangankan yang baik, yang jelek aja laku. Karena dibungkus dalam kemasan yang sangat menarik. Coba perhatikan ya. Setiap ada aliran-aliran sesat, selalu ada pengikutnya. Yang terakhir kemarin tuh, yang di Mekah itu. Ya, sholat Idul Fitri. Orang udahan hari Jumat, Sabtu masih sholat juga. Ya, Masya Allah, khutbah lagi di depan Ka'bah itu. Dan nggak tanggung-tanggung, Imam Mahdi katanya pemimpinnya itu. Kayak ditangkap. Tangkap itu cara Allah untuk meluruskan supaya kembali. Kamu jangan dulu meninggal. Luruskan dulu, diberitahu dulu. Masya Allah. Itu begitu itu. Coba perhatikan dari dulu itu. Dulu ada pelatih bulu tangkis. Ahmad Mustafa. Ngaku Nabi. Ya, Ahmad Musaddiq. Ngaku Nabi itu. Ya. Ditangkap itu. Diinterogasi. Ada juga pengikutnya. Kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak. Orang ke Bogor dapat tahles, dia dapat wahyu. Masya Allah. Nggak mau kalah di Ranca Ekek Suyuti itu. Tukang cukur. Aku Nabi. Ada juga pengikutnya. Heran masih diikuti juga. Lia Eden Jakarta nggak mau kalah. Kalau sini Nabi, sana Nabi. Ini malaikat Jibril. Ada juga pengikutnya. Angkat polisi, dihukum 2 tahun. Polisi kita itu nangkap malaikat Jibril. Masya Allah. Yang buruk aja ada pengikutnya. Semua laku. Jadi kalau jadi orang buruk ada pengikutnya, orang baik pun ada pengikutnya. Kita bisa memilih kenapa tidak jadi orang baik. Luruskan caranya dalam ibadah. Karena ada orang-orang yang ibadah tidak tahu cara. Orang yang kembali ke fitrah, dia koreksi dirinya, dia dekati Allah dengan keikhlasan, dan dia belajar bagaimana cara Rasulullah menuntun dia untuk ibadah. Cara sholat. Coba lihat, antum sudah ribuan kali sholat sampai hari ini, benar nggak cara sholatnya? Jangan-jangan sholat kita tidak seperti diinginkan oleh Nabi. Padahal Nabi menginginkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ribuan kali sholat, sudah paham belum bacaan sholat kita? Jangan-jangan tiap hari rukuk, nggak mengerti apa yang dibaca dalam rukuk. Tiap hari sujud, tidak paham apa yang dibaca dalam sujud. Ya. Karena itu, kalimat ini kemudian dirangkum dalam hadis Nabi, makna fitrah ini, dan tiap hari kita sampaikan kepada Allah dalam sholat. Yang baca doa iftitah itu. Ada di hadis Muslim, nomor hadis 1848. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita subuh ini. Perhatikan. An Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai kepadanya. Beliau menyampaikan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftah, maka membaca Rasulullah doa istiftahnya. Ada 12 jenis doa istiftah. Istiftah atau iftitah, salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Wajjahtu. Enggak pakai ini ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifah. Hanifah. Setiap kali Anda sholat dulu, kita yang baca wajah itu. Fa'akim wajhaka. Kita katakan wajah itu. Ya Allah, saya hadapkan diri saya sepenuhnya sekarang ini pada ketentuan agama. Hanifah, janji lurus, bersih. Belajar dari ketentuan Nabi. Jadi kita berikrar itu tiap hari. Anehnya, saat sholat wajah tuh selesai sholat masih bohong juga. Saat sholat wajah tuh selesai sholat, maaf, masih menyimpang juga. Yang paling aneh seringkali terjadi ini. Perempuan, mohon maaf Bu ya, saya tidak melihat, tapi sering terjadi situasinya. Ya. Kalau di tempat-tempat kerja tertentu, ya, pakaian minim, ya. Begitu sholat pakai mukena. Dalam sholatnya wajah tuh, saya pasrahkan diri saya. Kepada Allah dan ketentuan agamanya. Saya janji setelah sholat ini akan lurus hanifah. Sesuai dengan Islam. Lurus, bersih. Sesuai dengan petunjuk tata cara Islam. Hanifah. Selesai sholat, dibuka lagi, mau kena, balik lagi. Padahal saat sholat mengucapkan itu. Karena nggak paham yang dibaca. Tidak mengerti. Ya. Nah, itu yang kita perbaiki sampai hari ini. Jadi fitrah, Idul Fitri, memberikan pesan kepada kita bahwa ada perubahan dalam diri kita. Menjadi lebih baik secara fisikal. Dan yang kedua, ibadah pun lebih baik. Lebih ikhlas. Belajar bagaimana Rasulullah menuntun kita. Itu fitrah namanya. Ya. Jadi itu tugas kita hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan. Ya. Dan karena kita sudah
masuk waktu syuruk, ya, dan waktu syuruk itu tidak lama. Jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini sebagai pembuka. Kesimpulannya, Idul Fitri adalah indikator keberhasilan puasa setiap muslim yang ditunjukkan dengan dua cara utama. Ya, satu, ada perubahan dalam perilaku dirinya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah dan agamanya. Yang kedua adalah semakin ikhlas dan benar saat dia beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jelas ya? Dan dua ini kalau sudah dilakukan, maka akan semakin kenal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan kita sampai subuh ini. Jelas insya Allah ya? Baik. Karena kalau sudah jelas kalimat Qur'annya, jangan banyak bertanya lagi. Ya. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau sudah jelas, jangan banyak ditanyakan. Banyak bertanya yang jelas membuat sesuatu semakin tidak jelas nantinya. Oke? Jadi kita akhiri saja sampai hari ini. Pertemuan selanjutnya silahkan. Nanti kita masuk pada kajian. Kembali ke Riyadhus Shalihin. Ya, ke hadis Rasulullah. Dan itulah bukti kita praktek. Ya, menunjukkan keberhasilan fitrah kita. Bila benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan tinggalkan segala pendapat saya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah meridhai kita semua dan melembutkan hati kita. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.